wa'fu anni. Padahal kita awal sudah Rabbi firli, sudah mengampunan. Kenapa di akhir ada juga wa'afini wa'fu anni? Ada ghafur, ada afu. Jadi kalau kita pada hari ini saling memaaf-maafkan, kita bertafaul kepada perbuatan Allah, Allah yang Maha Pemaaf. Oleh karena itu, mari kita bermaaf-maafan. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas soal basmalah. Semula kita akan pakai kitab ngajinya. Tadi ada usulan dari Pak Wasro, jadi jangan pakai kitab lagi, nanti dikhawatirkan belum apa-apa sudah puyang dulu, pulau puyang duluan. Ini ngali kitab negara rundul isti cala lupur. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sudah paham maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam lafaz bismillah ini ada dua sifat Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Sifat Rahmannya Allah lebih mubalaghah, lebih kuat ketimbang sifat Rahim. Kalau Rahman itu dunia dan akhirat, muslim, kafir. Tetapi kalau Rahim hanya terkhususkan buat orang-orang mukmin, yaitu nanti di akhirat. Membaca bismillah hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa juga makruh. Bismillah itu awal hukumnya adalah sunnah. Setiap perbuatan yang baik, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah, aqta, ajdam, abtar. Jadi kurang berkahnya. Maka setiap perbuatan baik yang mubah ketika diawali dengan basmalah penuh berkah, sunnah hukumnya. Contoh, mau makan, mau tidur, itu kan mubah. Hal-hal yang mubah, mau duduk, mau netein anaknya, mau nidurin anaknya, mau nidurin bapaknya, itu sunnah baca bismillah. Tetapi baca bismillah ini pun bisa jadi wajib ketika melakukan perkara yang wajib. Barangkali ada yang tahu baca bismillah menjadi wajib kapan? Baca bismillah ketika kita membaca Fatihah. Ketika kita sholat menurut madhab Syafi'i, basmalah itu adalah bagian daripada suratul Fatihah. Fatihah itu 7 ayat, sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Semua sepakat, semua madhab 7 ayat. Imam Malik sama mengatakan bahwa Fatihah itu 7 ayat. Sama Imam Syafi'i juga 7 ayat. Tetapi ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i, basmalah itu adalah bagian daripada Fatihah. Maka ketika tidak bisa baca basmalah, tidak sah Fatihahnya. Maka ketika sholat tidak baca basmalah, berarti tidak sah sholatnya. Karena basmalah adalah bagian daripada Fatihah. Kalau madhab yang lain, basmalah itu sunnah. Seperti madhab Maliki. Ketika madhab Maliki baca Fatihah, tidak baca basmalah, tidak jadi masalah. Sah-sah saja. Loh, kalau begitu berarti 6 ayat. Tetap 7 ayat. Perbedaannya ketika menurut Imam Madhab Syafi'i bahwa bismillah adalah ayat yang pertama, alhamdulillah kedua, ar-rahmanir-rahim ketiga, maliki yaumiddin keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelima,
Terus ihdinas siratal mustaqim keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Tetapi mazhab Maliki berbeda. Bismillah itu bukan bagian dari Fatihah, maka ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi ketujuhnya adalah ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama 7 ayat semuanya. Nah, maka baca basmalah bagi mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Tapi baca basmalah juga bisa jadi haram ketika melakukan perbuatan yang haram. Kapan perbuatan yang haram yang bagaimana? Haram ada 2. Haram lidzatihi, haram lil ardihi. Haram karena zatnya itu sendiri dan haram karena ada sebab musabab. Kalau haram zatnya, jelas haram baca basmalahnya. Mau minum arak, bismillahirrahmanirrahim, maka baca bismillahnya haram. Sudah minum araknya dosa, baca bismillahnya juga dosa, double dosanya. Nah, jadi mau makan daging babi, bismillahirrahmanirrahim, haram makan daging babinya, haram juga baca basmalahnya. Jadi 2 haram. Kalau haram karena ada sebab, itu tidak menjadikan haram keharaman baca basmalah. Tetap sunnah baca basmalah. Contoh, mangga itu haram nggak? Tidak. Halal. Halal. Kalau mangga nanang nyolong, Haram. Maka makan mangga itu tetap sunnah kita baca basmalah. Ketika mau makan mangga anak ladang nyolong, bismillahirrahmanirrahim, maka tetap haramnya makan mangga, sunnah menang ganjaran baca kepus. Jadi kepus. Jadi itu karena haramnya haram sebab, ada sebab. Begitu pula menjadi makruh. Kalau makruh zatnya. Contoh makruh yang zatinya. Zatnya apa? Seperti merokok. Merokok tuh. Cep. Oh. Bismillah. Padahal bismillahirrahmanirrahim. Makruh baca bismillah nang ngerokoknya. Lamun mereka rokok bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika sedekah rokok, sedekah lagi makruh. Jadi ulah sok mere rokok ada gitu teh. Mending bakakaknya, Bang. Mending bakakak mah sunah gitu. Tapi kalau makruhnya makruh aron sebab karena ketempelan, seperti makan pete. Pete itu tidak makruh kalau tidak bau. Bawang kalau tidak bau ya tidak makruh. Bawang itu makruh karena baunya. Kalau tidak bau ya tidak makruh. Jengkol kalau tidak bau ya tidak makruh. Makanya baca basmalahnya juga adalah ketika makan pete bismillahirrahmanirrahim tetap ganjaran bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu kayak hal sepele tetapi sangat. Karena itu awali setiap pekerjaan kita, memulai pekerjaan kita yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Nawadir karangan Syekh Syihabuddin Al-Qayyubi, hikayat yang pertama, suatu hari ada seorang perempuan punya suaminya munafik. Perempuan ini seorang istri yang solehah, ya seperti solehahnya Bu Haji Lulu. Solehah, ketika mau apa-apa baca basmalah, mau mengerjakan sesuatu yang sekecil apapun bismillah. Ini suaminya tuh gerah banget. Ini si istri lebay banget ngapain bismillah, ngapa-ngapain bismillah. Gua kerjain kan cek salakinana teh. Ya
mau dikerjain, berilah bungkusan sama suaminya. Neng, ya bungkusan ya, sok simpen. Hari si istri nada dengan normatif biasalah, terima saja tanpa berpikir bahwa suaminya akan menjebak. Ambil, simpen di lemari. Pada waktu yang lain suaminya manggil lagi, Neng sini. Si suami itu sudah ngerjain. Bungkusan yang disimpan di lemari diambilnya, kemudian dibuang ke dalam sumur. Dipanggil istrinya, Neng sini, tolong ambilin lagi bungkusan yang kemarin. Sini bawa, siapkan. Dengan tenang si istri itu ngambil lagi bungkusan yang disimpan di lemari. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mau ngambil bungkusan yang ada di lemari. Begitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim keluar dari mulut si istri, Allah mendengar, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil bungkusan yang di dalam sumur, dikembalikan lagi. Kembalilah bungkusan itu, begitu tangan masuk, bungkusan sudah ada di dalam lemari. Mangga kan kaget, bindrewas, kan sudah saya buang ke dalam sumur, tapi kenapa ini masih ada? Neng, kenapa ini? Tadi aku mau mengambilnya sambil mengucapkan bismillah. Akhirnya orang tersebut menjadi taubat karena gara-gara kesolehan istri yang selalu mengucapkan. Jadi ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu sangat ajaib. Punya anak nanti, ini yang punya anak,